4. Corak. Begitu banyak denominasi. Di tengah runtutnya segala retorika spiritualitas yang selalu bergumam di hatiku, keilahian gereja yang hakiki, sakramen yang menjadi dasarnya, liturgis yang menjadi sifatnya, Katolikisme itu namanya, ortodoks yang menjaga relevansinya dengan gereja lama, menjaga tradisi. Oh Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang menjadi pusatnya. Sola Gratia, sola Scriptura, sola Fide, solo Cristo dan soli Deo Gloria. Oh pahlawan reformasi, Luther, Calvin, dan Zwingli. Di tengah keberagaman kau hadir dengan Alkitab sebagai porosnya. Lahirnya Protestanisme, evangelikalisme menjaga hubungan intim kita yang erat dengan Tuhan. Pertobatan yang kuat ditemani oleh kuatnya tekanan Alkitab, menyadari sesuatu bahwa menaati Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendekatkan diri dan menjalin relasi dengan Tuhan. Cara orang untuk menjalin relasi tersebut ditentukan dengan tipe spiritualitas yang dimiliki oleh mereka. Ada 9 tipe spiritualitas Kristen. Yang pertama yaitu naturalis. Orang yang memiliki tipe spiritualitas naturalis mempunyai banyak waktu untuk pergi ke alam dan mempercayai bahwa Tuhan adalah pencipta semesta. Namun, tidak semua yang dekat dengan alam itu punya tipe spiritualitas naturalis. Yang kedua adalah indrawi. Di sini, orang yang memiliki tipe spiritualitas Kristen indrawi akan merasa sangat dekat dengan Tuhan apabila ia berada di dalam suasana ibadah yang sangat menggugah panca inderanya. Yang ketiga ialah tradisionalis. Orang yang memiliki tipe spiritualitas Kristen tradisionalis akan lebih merasakan bahwa tradisi dan ritual akan lebih menyentuh dari apapun. Yang keempat adalah asketis. Mereka akan merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika mereka sedang sendirian dan tidak ada satupun orang yang mengganggu. Yang kelima ialah aktivis. Berani menyuarakan dan membela orang-orang yang lemah serta mengikuti organisasi-organisasi dengan perhatian pada pembaharuan sosial politik merupakan ciri-ciri orang yang memiliki tipe spiritualitas Kristen aktivis. Yang keenam yaitu pemerhati. Peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang-orang yang membutuhkan dan juga rela berkorban. Mereka merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika mereka melihat Dia di dalam dirinya orang-orang yang berkekurangan. Yang ketujuh ialah antusias. Gerakan roh secara nyata dapat membangkitkan semangat. Mereka akan merasa dekat kepada Tuhan ketika mereka terangkat tinggi dalam penyembahan kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, dan juga memuji kebesaran-Nya. Mereka senang menikmati kejutan-kejutan dari Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak terduga. Tuhan adalah Tuhan yang menarik, oleh sebab itu mereka harus bersemangat untuk menyembahnya. Yang kedelapan adalah kontemplatif.
melakukan relasi intim dengan Allah dalam keheningan, dan juga merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika ia terinspirasi dan menyentuh hatinya. Mereka juga melakukan doa-doa kontemplatif, doa Yesus, dan juga doa labirin. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, yaitu intelektualis. Orang yang memiliki tipe spiritualitas intelektualis itu dapat mencintai Allah melalui akal budi mereka dengan cara meneliti firman-Nya dan menjadikan kebenaran sebagai pusat perhatian. Mereka juga akan merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika mereka mempelajari sesuatu mengenai Tuhan dan merasa sangat frustasi apabila gereja terlalu berfokus pada perasaan dan pengalaman spiritualitas. Setiap orang tentunya memiliki tipe spiritualitas Kristen yang berbeda-beda. Bahkan ada juga orang yang memiliki tipe spiritualitas Kristen yang lebih dari satu. Namun mereka hanya memiliki satu tipe spiritualitas Kristen yang lebih dominan dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Nah, tipe spiritualitas Kristen ini dapat berubah seiring berjalannya dengan waktu. Puisi ini diambil dari materi tipe-tipe spiritualitas dan diambil dari sudut pandang orang yang awalnya berpikir hanya memiliki satu tipe, yaitu intelektualis, namun sebenarnya lebih dari satu. Melogikakan Alkitab tak berarti tak beriman. Aku hanya ingin tahu secara lebih mendalam tentang apa yang aku percayai. Semua yang ku percaya itu haruslah aku mengerti, sehingga no taken for granted. Aku tidak mau menerima begitu saja. Logika, dan logika. Tidakkah dengan berlogika, aku mendapatkan hal yang baru tentang Tuhanku itu. Dan dengan begitu juga aku merasakan hadirnya, serta terkoneksi dengan Dia yang mengasihi aku. Beragam tipe spiritualitas, naturalis, indrawi, tradisionalis, asketis, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan juga intelektualis. Semua tipe spiritualitas itu hanya tipe spiritualitas intelektualis yang menjadi jalan ninjaku. Tunggu. Aku juga suka beribadah bila diiringi oleh musik yang syahdu. Juga aku merasakan kenyamanan bila mengikuti tradisi gereja. Rasanya itu damai. Sama seperti ketika aku berintelek. Oh, apakah mungkin aku juga indrawi dan juga tradisionalis? Oh, ternyata tipe spiritualitas semua orang itu tidak hanya tunggal, bisa juga jamak. Baiklah, kiranya aku dapat mengembangkan yang ketiga tipe spiritualitas itu, dan juga kiranya Tuhanlah yang memberkati aku, sehingga aku tidak berada dalam kesesatan. Amin. Tidak seperti biasanya, dia yang dulunya ceria, indah bagai langit yang cerah, kini redup bak temaram. Semangat yang berapi-api, ketekunannya yang mengagumkan, pribadi yang selalu berusaha, tak tahu sirna kemana. Pribadinya yang penyabar, jemarinya sigap membantu di kala susah. Kesederhanaannya yang memikau, bahkan semua tentangnya sangat menawan. Akan tetapi, sejak pelayananmu dicerca, penampilanmu dianggap tak layak, membuatnya semakin jelas. Kau merasa tak diterima. Kau
merasa tak layak, dan kini maskaramu telah sirna. Pelayananmu sebatas rutinitas. Cerca mereka tak kunjung usai. Dia semakin terpuruk, dan asanya terus digerus oleh mereka. Laranya semakin nampak. Kini dia fana. Derap kakinya telah mantap. Ia pergi dari gedung gereja ini. Padahal saat itu ia sedang tak baik-baik saja. Dia hanya butuh uang. Dia juga tak ingin hadapi hal ini. Dia hanya butuh telinga. Tolong berhentilah. Saya akan menyampaikan sedikit firman, yaitu dari materi 5 yang berjudul Penemuan Kembali Pengetahuan yang Hilang dalam Kejatuhan. Mungkin setiap manusia memiliki dosa. Manusia pasti tidak ada yang tidak berdosa. Layaknya kita sebagai hamba selalu tahu akan kekurangan kita dan paham akan letak titik lemah kita. Kita sering melakukan kesalahan yang mungkin kita sering menutupinya, dan di dalam menemukan Allah dan melalui iman, spiritualitas yang berlandaskan pola pikir, sikap dan perilaku. Jadi kita bisa belajar dari konteks Aquinas yang kita diajarkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Kita bisa berdoa kepada Tuhan karena berdoa merupakan sebagai alat komunikasi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan juga ibadah. Tanpa ibadah kita sebagai manusia dikasih Allah mungkin kurang dalam berinteraksi dan kurang dalam segala hal. Intinya teruslah mengucap syukur kepada Allah, sebab hidup yang mengedepankan kepentingan Tuhan dan juga mengadili kebenaran dalam setiap yang kita lakukan dan setiap kita kerjakan, pada kenyataannya sulit membuat kita terjatuh ke dalam kelakuan yang tidak baik atau bentuk melakukan melupakan Tuhan. Dari sini juga kita belajar dari seorang tokoh, yaitu Calvin, yang selalu mengedepankan Injil Tuhan. Dia selalu percaya akan kasih berkat dari Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal akan kuasa Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan dari sini kita juga belajar bahwa yang namanya hukum Taurat bukanlah penentu keselamatan bagi orang Kristen. Namun banyak orang yang Kristen yang masih takut jika hendak melakukan hukum Taurat itu, maka dia akan jatuh dalam dosa. Justru spiritualitas inilah yang akan menunjukkan kita hubungan manusia itu dengan Allah, dengan melambangkan bahwa orang Kristen itu telah diselamatkan. Oleh karena itu, gereja bukan hanya sekedar menjadi tempat beribadah atau sebagai tempat mayoritas berkumpul, melakukan peribadahan, mengucap syukur, bernyanyi dan berdoa. Namun juga di sini kita juga dapat mengembangkan nilai spiritualitas